Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi lanjutan ya untuk pemrograman komputer, itu dasar pemrograman C dan C++ ya. Tapi nanti kita akan fokusnya itu lebih ke C-nya ya. Di sini ada pokok bahasan ya dari materi ini. Yang pertama itu mengenal program C dan juga C++. Yang kedua itu mengenal apa itu pengenal atau identifier. Yang ketiga itu mengenal tipe data. Yang keempat mengenal variabel. Yang kelima itu mengenal literal. Yang keenam mengenal karakter escape, dan yang terakhir itu mengenali string. Ini bahasan kita untuk minggu ini. Ada 7. Oke, mengenal bahasa pemrograman C dan juga C++. Oke. Ya, C menggunakan bahasa komputer yang singkat ya. Namanya tidak memiliki kepanjangan ya apapun. Dimana bahasa C ini diciptakan oleh Dennis Ritchie ya tahun 1972. Oke, sampai saat ini penggunanya masih banyak ya, seperti digunakan oleh Windows, Linux ya, dari PC hingga mainframe. Selanjutnya bahasa C++ ya diciptakan oleh Charles Northrop ya pada tahun 1982. Bahasa C++ ini itu merupakan pengembangan dari bahasa C yang sudah ada. Oke, di sini ada contoh program bahasa C ya. Di sini ada prosesornya atau input, ada studio data, kemudian ada mainnya, ada program utamanya yaitu printf ya. Jadi program di atas itu bertujuan untuk menampilkan selamat datang belajar C. Oke, tapi untuk sebelum itu ya nanti akan saya kasih link ya untuk mendownload program ya. Jadi ini adalah aplikasi program yang kita gunakan ya. Ini nanti sampai download aja dulu ya. Setelah download ya sampean buka ya, kemudian bisa sampean ekstrak atau langsung sampean buka saja ya. Nah, ini nanti sampean install ya, sampai selesai, sampai finish semuanya ya. Nanti akan keluar bahasa pemrogramannya itu seperti ini ya, modelnya seperti ini ya. Ini kita menggunakan dev ya. Nah, nanti akan seperti ini. Oke. Nah, ini program yang tadi ya saya besarkan. Jadi di sini ada program untuk menampilkan tulisan selamat belajar C ya. Jadi program di sini nanti intinya untuk menampilkan karakter selamat belajar. Ini programnya saya copy ya, saya copy saja. Kemudian saya buka ya devnya. Untuk mulainya, awal mula ya seperti ini ya. Kita buka yang pertama kali kita lakukan yaitu file ya, kemudian new, kemudian source ya, atau lebih cepatnya saya menggunakan Ctrl N. Oke, selanjutnya saya pastekan programnya di sini ya. Nah, untuk mengetahui program ini benar atau belum ya, di sini ada lambang kotak ya. Di sini terdapat tulisan compile ya, kemudian ada sebelahnya itu ya, ada compile dan juga run. Oke, jadi untuk mengetahui ini program sudah benar atau belum, nanti kita bisa melakukan compile. Kita coba klik saja, tapi sebelum itu kita save dulu ya. Di sini saya save di desktop saja dulu. Yang kedua, nah ini tanda merah ini berarti error ya. Oke, kita lihat errornya di sini apa?
sini ada printf error. Di sini yang error itu adalah tanda petiknya. Oke, ini akan saya ganti ya tanda petiknya. Setelah saya ganti, kita coba lagi compile. Oh, ternyata masih ada errornya. Oh, errornya itu adalah int-nya. Int-nya itu dia nggak mau huruf besar. I-nya itu harus menggunakan huruf kecil. Kita ganti huruf kecil. Kita coba compile lagi ya habis ini. Nanti kita lihat apakah ada error lagi atau tidak. Ini kalau ada error lagi ya harus kita cari dulu ya errornya itu apa ya. Oke. Kita compile coba. Nah, ini sudah tidak ada. Jadi error 0, warning juga sudah 0 ya. Kemudian kita run ya atau compile dan juga run. Nah, ini nanti tampilan keluaran dari program itu adalah selamat belajar C. Program itu sangat mudah ya. Nah, ini nanti tampilannya akan jadinya seperti ini. Jadi nanti mungkin sampean bisa coba-coba ganti-ganti dengan nama sampean yang ada di dalam printf itu, bisa sampean compile sendiri ya. Bisa sampean jalankan lagi, nanti hasilnya seperti apa. Nanti kalau yang nggak punya HP bisa cari di app Play Store ya. Jadi serta cek keywordnya itu pemrograman bahasa C aja nanti akan keluar. Nanti bisa sampai coba program ini. Oke, kita lanjut ke materi ya. Jadi intinya program di sini itu untuk menampilkan tulisan selamat belajar bahasa C. Nah, ini selanjutnya ya. Ini program yang tadi yaitu ada headernya, ada English Studio Data, ada mainnya. Di dalam main itu ada tulisan selamat belajar C ya. Ini ada \n ya. Kemudian ada return now ya. Yang pertama yaitu menyatakan sebuah header ya. Yaitu studio datanya itu menyatakan sebuah header, kemudian ada main, dan juga ada buka kurung itu untuk awal. Kemudian di sini ada program utamanya, ada printf selamat belajar ya, yaitu pernyataan untuk menampilkan string. Kemudian yang terakhir itu ada penutupnya juga ya. Jadi program di sini semuanya itu harus komplit ya. Jadi ada isinya juga, ada pemulaannya, ada penutupan akhir. Jadi ketika salah satu ini dihilangkan, maka kemungkinan besar akan menjadi error pada program. Ya, ini tutupnya untuk menutup mengakhiri program. Bisa sampaian gunakan kurung tutup. Ya, jadi sebenarnya program itu simpel, tergantung kita nanti melihatnya, sudut pandang kita dari program itu dari mana. Penting program itu harus sesuai dengan panduan, sesuai dengan logika yang kita buat, agar hasilnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini terdapat return 0 ya. Return 0 itu fungsinya nanti. Oke, kita lanjut aja dulu. Ini penjelasannya dari atas tadi ya. Ada berkas header yaitu berekstensi .h ya, adalah berkas yang berisi tadi yang ada di sini. Ada English Studio Data, ini merupakan headernya dan dia harus berakhiran .h. Ada IOStream juga nanti yang belakangnya juga .h, ada string juga yang akhirnya .h juga. Adalah berkas yang berisi prototipe fungsi, definisi konstanta, dan juga definisi variabel prototipe yang dilengkapi yang berupa judul atau suatu fungsi yang dilengkapi dengan argumen prototipe. Fungsi harus sudah tersedia sebelum pemanggilan fungsi. Ini menjadi syarat sebelum kompilasi fungsi kumpulan kode C yang diberi nama, dan ketika nama tersebut dipanggil maka kumpulan kode tersebut akan dijalankan.
Oke, prosesor yang adalah suatu perintah yang digunakan untuk mengatur compiler akan membaca berkas header disertakan di belakang kata include saat pelaksanaan kompilasi. Selanjutnya ada main ya, ada main. Nah, dijalankan interaksi dikirim dengan kata int di depannya ya, menyatakan bahwa program bernilai balik yang bertipe int. Tipe int ini yang menyatakan bilangan bulat. Mohon maaf, ini memang ketutup oleh frame dari videonya ya. Nanti mungkin akan bisa saya jelaskan lagi mainnya. Oke, nilai balik. Nilai balik program ditentukan menyatakan return pada program return 0. Ini menyatakan bahwa nilai umpan balik 0. Nilai umpan balik ini biasa digunakan untuk menyatakan program berhasil melaksanakan tugas yang dibebankannya. Nah, di sini ada pernyataan ya. Pernyataan di dalam bahasa C adalah suatu perintah yang dapat berdiri sendiri dalam melaksanakan suatu aksi dan dijalankan ketika program dieksekusi, di mana setiap pernyataan diakhiri dengan titik koma. Pada program terdapat seperti ini, ada printf bla 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 ya, ada belakangnya itu titik koma, kemudian ada return 0 juga yang belakangnya itu titik koma. Kalau kita lihat di program di sini ya, nah di sini belakangnya itu titik koma. Seandainya kalau gini kita buang, apa yang terjadi? Coba kita compile ya. Kita compile, nah dia error ya. Errornya ini menyatakan bahwa format tidak sesuai dan harus menyertakan titik koma di akhirnya. Nah, kita compile lagi, sudah tidak ada error dan sudah tidak ada warning. Kita lanjut ke materinya. Selanjutnya printf adalah fungsi dari StudioH ya, yang berada di dalam tanda petik disebut dengan string. String adalah deretan karakter yang ditulis dalam tanda petik. Jadi di antara tanda petik itu bisa disebut dengan string. Ya, jadi kalau di itu tulisan selamat belajar itu adalah string. Oke, kita lanjut ya, yaitu mengenal pengenal yaitu atau identifier ya, adalah suatu nama yang digunakan dalam program untuk menyatakan suatu variabel, fungsi dan lain-lain ya. Kata nomor yang dapat berlaku ya dalam membuat pengenal baik dalam bahasa C ataupun C++. Yang pertama itu berawalan huruf kapital, huruf kecil atau karakter garis bawah. Yang kedua, bagian berikutnya dapat berupa huruf atau angka 0 sampai 9 atau karakter garis bawah. Oke, catatannya huruf kecil dan huruf besar kapital di belakangnya pengenal, itulah sebabnya alamat dan alamat adalah dua buah pengenal yang berbeda. Jadi contohnya kalau alamat di depan sini dia menggunakan A kecil, tapi kalau alamat yang di belakang ini menggunakan A besar. Nah, inilah yang disebut dengan pengenalan, dan juga dua buah pengenal yang berbeda, jadi tidak bisa dianggap sama. Di sini ada contoh ya, ada N bilangan semester 1 skor ya pada perusahaan. Ini salah satu contoh penulisan yang benar. Yang ini salah seperti ini, ada semester spasi 1, jadi ada spasi di antara semester dan juga angka 1, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya itu diawali dengan angka, ada 3 bulan, yang terakhir tuh ada modal dikali bunga, jadi ada tanda bintang, itu tidak diperbolehkan.
Ini selanjutnya mengenal tipe data ya. Jadi C dan C++ itu menyediakan beberapa atau berbagai tipe data dasar sebagaimana menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada char double, float, int, ada long int ya. Yang selanjutnya char itu menyatakan sebuah karakter bisa berupa huruf ataupun angka, tidak ada batasan nilai ya, ataupun maupun karakter yang berhubung dalam char. Yang penting tidak terlalu panjang saja. Selanjutnya double ya, menyatakan bilangan real dengan nilai yang lebih besar. Jadi ringnya itu antara nilai ini sama dengan nilai ini. Selanjutnya float menyatakan bilangan dengan nilai yang mendukung koma. Ini koma ini. Mohon maaf ini salah ini. Bentar saya edit dulu ya. Saya benarkan mana tadi. Oke, ini seharusnya koma. Oke, udah. Jelaskan bilangan dengan nilai yang mendukung koma. Antara nilainya antara ini sampai ini, kemudian integer menyatakan bilangan bulat ya. Nilainya itu antara ring ini sampai dengan ring ini. Long integer ya, menyatakan bilangan bulat, tapi nilainya dia lebih besar antara ini sampai dengan ini. Oke. Untuk catatannya ya, catatannya itu ada beberapa tipe seperti sign in dan unsigned. Dan juga ditambahkan pada sejumlah tipe. Ada unsigned, contohnya di sini ada unsigned in. Berarti tipe bilangan bulat yang dapat mencakup nilai ini. Selanjutnya yaitu mengenal variabel. Oke, variabel adalah suatu nama yang menyatakan tempat dalam memori komputer yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai dan nilainya dapat diubah sewaktu-waktu ketika program sedang dieksekusi. Untuk deklarasi variabel itu sebelum dapat menggunakan suatu variabel dalam program, variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu. Pendeklarasian variabel digunakan untuk memesan lokasi dalam memori komputer ya, dan menentukan tipe data yang dapat disimpan dalam variabel. Sebagai contoh, kalau di sini ada deklarasinya ada int n ya, berarti variabel n ya bertipe int untuk menyimpan bilangan bulat. Selanjutnya ada char ch ya, variabel ch bertipe char ya, digunakan untuk menyimpan karakter. Selanjutnya ada login ya, jumlah penduduk, variabel underscore penduduk bertipe long integer ya, ini long ini ya, digunakan untuk menyimpan nilai bulat dengan batasan nilai mencapai 2 miliar. Ada double jarak, variabel jarak bertipe double digunakan untuk menyimpan suatu bilangan real. Ini untuk mengenal variabel. Oke. Ini memberikan nilai pada variabel ya. Jika ada beberapa jenis variabel dengan tipe variabel yang sama, pendeklarasian dapat dilakukan dengan menggunakan int ijk. Jadi lebih simpel untuk mendeklarasikannya ya. Jadi nanti sampai tidak perlu menuliskan satu-satu seperti int i titik koma, kemudian bawahnya lagi int j titik koma, kemudian bawahnya lagi int k titik koma. Itu akan memakan waktu dan juga memperbanyak program yang kita gunakan dalam suatu program. Jadi itu nggak perlu. Oke. Untuk memasukkan nilai ke dalam suatu variabel, pernyataan yang digunakan berbentuk variabel sama dengan nilai. Ya, ini variabel sama dengan. Untuk contohnya ya, itu n sama dengan 7. Jadi merupakan pernyataan untuk memberikan nilai 7 ke variabel n ya. Jadi n 7 ini dimasukkan ke dalam n. Jadi n yang sekarang itu bernilai 7 ya. Oke, pemberian nilai juga dapat menggunakan n sama dengan n plus 1, yaitu jumlah nilai n plus 1 itu diberikan kepada n yang di depan. Ini sama aja sebenarnya dengan yang di atas, cuma dia ada penambahan. Sebagai contoh ya, ini diberikan ya, ini konversi ya, untuk konversi pernyataan sedokter ke dalam bentuk pernyataan C ya.
Di sini ada n atau panah ke samping 7, yaitu jadinya n sama dengan 7. Itu kalau bahasa di C. Ada n panah samping kiri n plus 1 sama dengan n sama dengan n plus 1. Luas itu di situ ada P dikali L ya. Kalau di sini untuk C dan C++ luas sama dengan P kali L tapi menggunakan tanda bintang. Oke, mengenal literal ya. Literal atau konstanta menyatakan nilai yang tetap dalam program. Contoh buat titik literal bilangan titik. Selanjutnya ada 10 literal bilangan bulat, dan juga yang terakhir ini ada bilangan K ya. Dimana kalau 10 tadi itu bilangan bulat, kalau K ini adalah sebuah karakter. Jadi karakter K. Nah ini ada tipe dan juga keterangan ya. Kalau INT itu berupa bilangan bulat antara nilai ini sampai dengan nilai ini ya. Kemudian ada beberapa tipe yang lainnya juga ya, yaitu ada long in, bilangannya bulat tapi ring nilainya antara ini ya sampai dengan ini atau 214, 7, 48, 36, 47. Tanda pemisah ribuan tidak digunakan. Tanda lalu satu huruf kecil ya perlu disertakan sebagai akhir literal untuk menyelesaikan tipe long in integer ya, ini secara eksplisit. Oke, contoh seperti ini. Selanjutnya float ya, harus ditulis dengan format F atau dengan F kecil dengan pecahan berupa titik atau notasi sign seperti 2.2e plus 04, atau diperkenankan dengan artinya 2,2 dikali 10 pangkat 4. Huruf E dapat ditulis sebagai E besar. Kalau double itu seperti pada float ya, tetapi tidak perlu akhiran F ya. Kalau cara awalan akhir dengan tanda petik, di dalam tanda petik tersebut terdapat karakter ya. Literal bertipe car juga dapat mengandung dua karakter atau lebih. Jadi karakter yang ada dalam tanda petik itu petik satu ya ini ya. Petik satu itu bisa dengan car juga. Di sini mengenal karakter escape ya. Jadi karakter escape itu adalah sebuah karakter yang ditulis dengan awalan tanda backslash. Dapat dilihat pada tabel ya. Yang pertama backslash 0, backslash A, B, F, N, R, T ya. Dimana backslash 0 itu karakter 0 ya, artinya berupa dan angka 0. A karakter bell, kemudian backslash B karakter backspace ya. Karakter F itu complete ya. Karakter backslash N itu ya, untuk lanjut juga untuk pindah garis. Backslash R itu untuk tab return ya. Kalau karakter T itu untuk tab horizon. Selanjutnya untuk ini backslash V ya, tab vertikal. Untuk double backslash itu untuk karakter backslash ya. Kemudian ada backslash tanda kutip atau petik tunggal ya. Kemudian ada backslash petik double atau petik ganda ya, itu untuk menampilkan karakter petik ganda. Ada backslash tanda tanya, tanda tanya ada DDD, menggunakan sebuah karakter yang nilai ASCII nya sama dengan nilai oktal DDD. Kemudian yang terakhir ini hexaha, menyatakan sebuah karakter yang nilai ASCII nya sama dengan hexadesimal. Ini untuk mengenal karakter escape saja, kalau nggak sampai tahu dulu. Itu string ya. String berarti deretan karakter. Di dalam praktiknya sebuah string dapat saja tidak mengandung karakter sama sekali. Peserta string ditulis dengan awal dan akhiran tanda petik ganda. Ya, contoh kalau di sini dalam petik ganda itu kita belajar bahasa C. Nah, di situ ada dua buah petik ganda di depan dan juga di belakang tulisan belajar bahasa C.
Oke, di sini ada string, ada yok, ya. String dengan panjang 5 karakter. Ini sudah termasuk 1, 2, 3, 4, 5, ya 5. Jadi ada string tunggal, panjangnya cuma 1 karakter. Literal ini berbeda dengan literal karakter ya. Sebagaimana diketahui, literal karakter ditulis dengan awalan dan akhiran petik tunggal. Kemudian ada hanya 2 petik, string kosong ya, tidak memiliki nilai apapun atau tidak memiliki karakter, tidak mengandung apapun. Selanjutnya ada petik JL BO JL titik BO 45/B ya. Kemudian ada string yang mengandung huruf, angka dan juga simbol. Ada 1, 2, 3 string yang berisi angka 1, 2, 3. Ini berbeda dengan literal 1, 2, 3. Oke. String pada C dan juga C++ selalu diakhiri dengan 0. Sebagai contoh, jika terdapat string yok ya, secara internal string yok ya itu disajikan sebagai berikut: yo y ya. Nah, di sini ada nilai karakter 0-nya. Jadi string itu biasanya diakhiri dengan karakter 0. Nah, variabel digunakan untuk menyimpan string perlu dideklarasikan sebagai berikut: char nama dalam kurung itu ada 15 ya. Oke, pada deklarasi nama deklarasikan sebagai variabel ya, yang dapat menampung hingga 15 karakter. Jadi variabel string ini dapat menampung sampai dengan 15 karakter. Nah, nanti kalau di situ sampai ganti 33 ya, di situ berarti dia dapat menampung 33 karakter. Jadi nilai ini berbeda-beda sesuai dengan nilai atau angka yang sampai masukkan dalam kurungnya. Berbeda dengan literal non-string. Oke. Variabel penambahan literal string ke variabel string harus dilakukan dengan fungsi bernama strcpy atau bisa kita sebut dengan string copy ya. Yang memang yang buatnya pakai seperti ini ya, kita harus mengikuti ya. Nah, ini contoh saja ya. Jadi ada include stadio, include string data, kemudian ada preprosesornya, ada stringnya juga, ada in main, ada char info, ada string copy info, nama ada ppk, ada print info, kemudian ada print \n, string copy info pemain sepak bola, kemudian ada print info, kemudian return call. Pada program char 25 ya, char info digunakan untuk mendeklarasikan variabel string bernama info yang dapat menyimpan hingga 25 karakter, termasuk karakter 0 melalui pernyataan atau strcpy atau string copy info nama DPK. Variabel sering digunakan dengan string nama DPK. Selanjutnya pernyataan string copy info pemain sepak bola diganti dengan info pemain sepak bola. Oke, ini coba kita running programnya ya. Ini saya copy saja, saya buka devnya, ini saya Ctrl A, saya paste di sini aja. Ini yang tadi salah-salah, ini sini saya edit I-nya seperti besar saya ganti kecil, kemudian ada C-nya juga, ada P-nya juga. Ini juga ada tanda petiknya juga. Ini saya benarkan sekalian ya, biar tidak ada error di akhirnya ya. Jadi nanti kalau memang sudah dibenarkan semua, kita compile itu error sama warningnya itu 0, nanti langsung bisa kita running programnya biar kita tahu hasil program yang kita edit itu seperti apa atau yang kita buat. Oke, coba kita compile. Oke, di sini warning error 0. Kemudian kita lakukan run ya, atau compile and run. Nah, di sini ada seperti ini. Jadi David Beckham ya, infonya pemain sepak bola. Itu hasil dari program yang kita coba ini ya. Kita kembali ke sini lagi ya. Nah, ini contoh ya.
Inisiasi terhadap variabel string dapat dilakukan saat pendeklarasian. Ini contoh. Kalau di sini ya sama seperti tadi. Nah, ini bedanya nih. Char info 25 itu langsung sama dengan nama David Beckham. Ini berbeda dengan yang di atasnya tadi. Nah, kalau dilihat dari sini kan charnya itu terpisah ya. Tapi kalau di bawah ini charnya itu dia jadi satu. Jadi langsung nama David Beckham itu langsung dimasukkan ke infonya. Oke, ini sama print info ya, sama print info juga. Kemudian ada print info di sini juga dimaksudkan untuk mengeprint David Beckham. Di sini juga ada string copy info, info pemain sepak bola. Kemudian ada print infonya juga. Sebenarnya ini sama seperti program di atas tadi, cuma yang membedakan adalah penamaan atau pembuatan variabel di char infonya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Oke, pada dasarnya diagram di atas ya, char info 25 nama David Beckham digunakan untuk mendeklarasikan variabel string bernama info yang dapat menyimpan maksimal hingga 25 karakter. Selanjutnya variabel tersebut diisi dengan string nama David Beckham. Kalau ini hanya penjelasan saja ya untuk mengakses suatu karakter ya dalam sebuah variabel. Nah, di sini ada nama variabel ya, kemudian ada indeksnya juga. Di sini ada indeks 0, indeks 1, ada tulisannya dulu, ada tulisan GYA, kemudian 0. Ya, di sini untuk variabel kata, di sini ada indeksnya. Jadi indeks di sini itu berurutan, tapi memang rata-rata jarang yang menggunakan itu, rata-rata menggunakan model yang seperti ini ya. Oke, harapan saya ya sampai bisa membuat simulasi, mencoba program yang sudah saya berikan tadi, sehingga nantinya sama sudah tidak bingung lagi ya menggunakan aplikasi yang saya gunakan ini yang dari Dev ya. Tapi nanti bagi yang waktunya laptop bisa cari di di Play Store ya, cari aja aplikasinya pemrograman bahasa C gitu aja, nanti dicoba-coba program ini ya, dimasukkan aja. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa dilewatkan di Google Classroom. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.